Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa bertemu dalam tema 5, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, terlebih dahulu, peserta didik mampu mencermati gambar gotong royong dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu mencermati teks bacaan yang disajikan untuk menentukan pikiran utama dalam setiap paragraf. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menjelaskan manfaat kegiatan gotong royong yang merupakan salah satu bentuk pengaruh letak geografis terhadap kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Berikut Ibu tampilkan contoh gotong royong. Yang gambar 1 adalah contoh gotong royong membersihkan selokan. Yang kedua, gotong royong untuk membantu korban bencana alam. Dan yang ketiga, gotong royong membangun rumah, yang mana setiap pekerjaan ini, setiap perbuatan ini semuanya sama atas dasar gotong royong. Gotong royong ini ada dalam Pancasila, yaitu poin ketiga, Persatuan Indonesia, yang mana gotong royong adalah kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan bersifat sukarela sehingga bisa membuat pekerjaan menjadi ringan dan cepat. Adapun manfaat gotong royong adalah sebagai berikut. Yang pertama, agar lingkungan dapat kita rasakan kebersihan dan keindahannya. Yang kedua, dapat terjalinnya solidaritas dalam lingkungan masyarakat. Yang ketiga, kehidupan masyarakat lebih baik lagi dengan adanya gotong royong. Adapun nilai-nilai dalam gotong royong, yaitu kebersamaan, kesatuan, rela berkorban, peduli dengan sesama, dan tolong menolong. Seperti dalam contoh yang tadi, dalam sebuah gambar sebelumnya, membantu orang yang kena bencana alam, bergotong royong membersihkan selokan, dan bergotong royong membangun rumah. Nah, itu salah satu bentuk gotong royong yang ada di negara Indonesia. Gotong royong juga merupakan salah satu ciri khas warga negara Indonesia, yang mana warga Indonesia itu suka bersama-sama dalam melakukan sesuatu untuk meringankan pekerjaan, dan pekerjaan tersebut akan lebih cepat selesai. Nah, setelah kita mengenal tentang gotong royong, nah itu adalah sebuah informasi penting yang harus kita tahu. Nah, apa itu informasi penting? Informasi penting dalam sebuah paragraf adalah sesuatu yang dapat diambil dan dimaknai oleh pembaca sebagai sesuatu yang baru dan bersifat informatif setelah membaca sebuah paragraf. Jadi teman-teman, setelah membaca paragraf, teman-teman bisa mengetahui informasi penting dari paragraf tersebut. Dalam slide ini silakan teman-teman baca tentang pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat. Nah, setelah kita baca semua paragrafnya, ada beberapa informasi penting pada setiap paragraf. Informasi penting pada paragraf pertama adalah batasan luar negara Indonesia di sebelah barat laut Indonesia berbatasan dengan benua Asia. Di sebelah tenggara Indonesia berbatasan dengan benua Australia. Di sebelah barat daya Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Dan di sebelah timur laut Indonesia berbatasan dengan Samudra Pasifik. Pada paragraf ketiga, yaitu banyaknya turis yang masuk ke Indonesia. Kenapa? Karena bangsa Indonesia memiliki keanekaragaman bahasa, suku, agama, dan kebudayaan bahasa daerah. Keberagaman ini membuat bangsa Indonesia semakin mencintai negara dan budayanya sendiri, seperti budaya pada masyarakat Bali yang banyak disukai oleh dalam negeri dan luar negeri. Pada sekitar abad ke-16, Bali diperintah oleh Raja Dalem Waturenggong, yaitu pada tahun 1480 sampai 1550. Pada saat itu Raja mengadakan kunjungan ke kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Sepulangnya dari sana, Raja diantar oleh sekitar 40 prajurit kerajaan Majapahit yang beragama Islam hingga sampai kembali di Pulau Bali ketika
kepemimpinan Raja Dalem Waturenggong, semua prajurit yang beragama Islam tersebut diizinkan tinggal dan menetap di Bali, yang penduduknya beragama Hindu. Nah, pada sejak itulah terbentuk komunitas Islam di Bali. Mereka pun mendirikan sebuah masjid, yaitu dinamai Masjid Gelgel. Bukti bahwa Indonesia itu negara yang terbuka. Contohnya seperti masyarakat Bali. Pada setiap perayaan adat dan keagamaan di Bali, masyarakat yang tidak beragama Hindu ikut menjaga agar perayaannya pun berjalan aman dan damai. Seperti di sini umat Islam sedang melaksanakan perayaan Idul Fitri. Mereka melaksanakan sholat Id dan masyarakat yang beragama Hindu menjaga keberlangsungan perayaan tersebut supaya berjalan dengan aman dan damai. Nah, Indonesia itu juga mempunyai pengaruh positif dan pengaruh negatif. Pengaruh positifnya yaitu bangsa Indonesia menjadi bangsa yang terbuka untuk berinteraksi dan kerjasama dengan bangsa lain yang ada di sekitarnya. Sedangkan pengaruh negatifnya yaitu apabila bangsa Indonesia tidak menyaring budaya dari luar, maka bangsa Indonesia akan mudah terpengaruh oleh budaya lain. Ya, ketika kita tidak menyaring budaya yang masuk dari luar ke negara kita, yang ada kemungkinan terjadi kita akan lupa budaya sendiri dan meniru budaya luar. Setelah ini kita akan mengenal apa saja pengaruh letak geografis Indonesia terhadap ekonomi masyarakat dan nilai penting persatuan dan kesatuan masyarakat yang berbeda latar belakang ekonominya. Udin menemukan poster yang menarik perhatiannya pagi itu. Poster yang hanya bertuliskan Indonesia hebat itu ia dapatkan dari sebuah surat kabar di rumahnya. Ia membawa poster tersebut ke sekolah. Ia ingin tahu tanggapan teman-temannya terhadap poster itu. Bersama dengan teman sebangkumu, coba teman-teman nanti diskusikan bagaimana respon atau tanggapan teman-teman tentang poster tersebut. Nah, di sini Udin mendengar banyak tanggapan dari teman-temannya tentang pesan dari poster yang ia bawa pagi ini. Menurutnya, poster itu sangat bagus. Bangsa Indonesia memang harus berbangga dengan prestasi yang dimiliki dan telah dicapai selama ini. Dan yakin bahwa Indonesia itu Indonesia hebat. Nah, Indonesia juga berpotensi sebagai negara maritim dan negara agraris. Teman-teman bisa baca di bukunya ya. Supaya lebih jelas, Ibu akan bahas secara garis besarnya saja. Indonesia itu berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta berada antara benua Asia dan benua Australia. Indonesia juga terkenal sebagai penghasil rumput laut dan tuna terbesar di dunia. Rumput laut ini terpaku di daerah Sulawesi dan Nusa Tenggara, sedangkan tuna berada di Papua, Maluku, dan Sulawesi Utara. Indonesia juga sebagai penghasil kepiting dan udang terbesar kedua setelah Cina. Udang berada di Sumatera dan Jawa Barat, sedangkan kepiting berada di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Indonesia juga sebagai negara maritim dan negara agraris, penghasil rempah-rempah, dan memiliki tanah yang subur, sehingga banyak sekali tanaman-tanaman yang bisa ditanam di wilayah Indonesia, seperti kelapa sawit, jagung, cengkeh, tembakau, teh, karet, kopi, dan tebu. Merupakan beberapa contoh dari sekian banyak hasil pertanian atau perkebunan Indonesia.